bilang ada brand handphone yang dulu cuma dikenal jago suara, sekarang jadi salah satu top 5 smartphone terbesar di dunia dan bahkan ngalahin Apple di negaranya sendiri. Yap, kita lagi ngomongin Vivo. Hari ini tambah smart, kita bakal bedah cerita naik kelas Vivo dari brand yang diremehin jadi pemain global. Dan yang bikin menarik, mereka nggak ikut arus tapi bikin jalannya sendiri. Oke, let's go. Vivo itu siapa sih sebenarnya? Vivo lahir di tahun 2009 di Dongguan, Cina. Namanya berasal dari bahasa Esperanto yang berarti hidup. Ya, tadi gue juga namanya Vivo sih. Dan ini penting, Vivo tuh bukan startup random. Dia bagian dari BBK Electronics, satu keluarga sama Oppo, OnePlus, dan Realme. Jadi singkatnya mereka itu company yang berdiri di bawah BBK Electronics yang bukan langsung smartphone tapi fokus pada perangkat audio dan teknologi seluler sebelum akhirnya beralih ke smartphone. BBK tuh silent giant ya. Jadi strateginya adalah dia bikin banyak brand tapi fokus masing-masing marketnya beda dari awal. Vivo ngejar mungkin spek tinggi, mereka yang satunya lagi ngejar yang lain, dan emang dia baca semua target market. Fun fact, Vivo itu emang lahir dari dunia audio. Smartphone awal Vivo X1 yang terkenal karena audionya yang paling mantap, yaitu Hi-Fi audio chip. Kualitas suaranya jauh di atas rata-rata handphone pada zaman itu. Di saat brand lain ribut soal RAM, Vivo fokus ke satu pertanyaan simpel, HP ini enak dipakai gak sih? Nah, ini penting banget karena audio sama dengan emosional. Vivo dari awal ngerti emosional itu adalah loyalitas, makanya mereka fokus pada satu titik aja. Masuk ke area media sosial, Vivo sadar audio doang gak cukup nih, dan disinilah mereka mulai all in ke kamera. Inovasi yang bikin Vivo naik kelas, pop-up kamera yang dibawa di seri Vivo V15 dengan kamera 32 megapikselnya. Terus dual pop-up selfie di V17 Pro dan yang juga punya selfie pop-up sampai 32 megapiksel. Terus juga gimbal OIS, stabilisasi kamera yang setara alat profesional yang udah dipunya Vivo. Waktu brand lain masih aman main notch, Vivo berani ambil resiko. Resikonya yang tentu mahal, tapi hasilnya Vivo dikenal sebagai brand berani beda. Salah satunya lagi dengan kolaborasinya sama Zeiss. Kolaborasi Zeiss ini jadi game changer bagi Vivo. Ini momen yang bikin image Vivo berubah total. Di review gue sebelumnya, gue sempat mention Vivo X Zeiss. Zeiss sendiri udah terkenal sebagai legenda optik kamera profesional. Ya pastilah bagus kan. Dan ini bukan gimmick, tapi beneran hasil yang mantep banget. Sainsnya, lens coatingnya, imaging lab barengnya, dan keseriusan mereka sejak kolaborasi ini bikin Vivo gak lagi dilihat sebagai HP Cina murah, tapi sebagai serius kamera phone yang bikin foto makin tajam dan sekelas kamera profesional. Jujur aja, inovasi terbaru dari mereka di flagship terbaru mereka kemarin, Vivo X300 series, yang kamera utamanya sampai 200 megapiksel, itu bener-bener hasilnya gong banget. Ditambah lagi teknologi gimbal OIS-nya yang fokus pada kualitas foto yang profesional. Foto dan video jadi smooth dan jernih banget. Gue juga udah review kan di review kita sebelumnya. Dan kalau di head to head sama Samsung S25 Ultra, mungkin udah bisa jadi saingan pertamanya Samsung nih. Tapi menurut lo gimana? Terus juga Vivo di 2025 juga luncurin Vivo Vision Discovery Edition headset mixed reality yang nunjukin ekspansi brand di luar smartphone. Ini nunjukin keseriusan Vivo sebagai brand yang sustain untuk menuju future. Dari data, sekarang kita bisa lihat Vivo segede apa sih? Fakta penting, Vivo konsisten top 5 dari smartphone global. Pernah nomor 1 di Cina ngalahin Apple dan Samsung. Terus marketnya kuat banget kan di Cina, India, bahkan di Indonesia. Dan yang bikin gila, Vivo kuat bukan karena online hype, tapi karena offline presence-nya. Toko fisik, promotornya, edukasi marketnya juga bagus banget. Dan ini bikin Vivo makin terkenal secara offline maupun online. Walaupun sebenarnya fokus Vivo emang di jualan offline-nya ketimbang online-nya. Vivo itu bukan brand spek dewa, tapi brand strategi dewa. Strategi mereka jelas untuk memperjelas segmentasinya. Y-series untuk mass market, untuk pasar entry mid-range yang sering populer di Indonesia. V-series untuk lifestyle dan kamera, fokusnya buat keseimbangan performa dan juga harga. Terus ada X-series, flagship serius yang fokusnya emang kamera dan performa.
Mereka pahamin dulu lokal marketnya gimana, market emosionalnya gimana, dan bukan cuma technological doang. Mereka nggak jual angka, tapi mereka jual rasa yang bikin orang make Vivo series itu makin gue kali. Terus strategi harga mereka yang kompetitif, fitur inovatif yang jadi kunci Vivo masuk pasar berkembang seperti di Indonesia dan di India. Dan bahkan faktanya Vivo pernah jadi nomor 1 di pasar India. Marketnya lebih dari 18-20% di 2025 ngalahin Samsung di beberapa periode. Dan di Cina, salah satu pasar paling kompetitif di dunia, Vivo mengungguli Apple dengan pangsa mencapai 17% pada tahun 2024. Global coverage, Vivo sekarang menjual produk di lebih dari 60 negara dan wilayah menjangkau Asia, Eropa, Afrika, sampai Amerika Latin. Data pertumbuhan pada Q1 2025, Vivo mengirim 22,9 juta unit smartphone, tumbuh sekitar 6,6% year on year, dan IDC melaporkan pangsa 9,2% di kuartal 2 2025 yang jadi top 5 smartphone global. Dan sekarang Vivo mulai keluar dari zona nyaman, masuk ke mixed reality headset, imaging AI, ekosistem device yang baru. Artinya satu, Vivo nggak mau cuma jadi brand HP, mereka mau jadi tech lifestyle company. Dan kalian juga tahu kan, mereka juga bawa OS mereka terbaru, Vantage OS ke Indonesia. Dari cerita Vivo ngajarin kita satu hal penting, yang konsisten bukan yang paling kencang, tapi yang paling ngerti arah dan paham rasa. Faktor yang bikin Vivo sebesar sekarang adalah riset dan inovasi teknologi, termasuk audio dan kamera Zeiss, Electro IQ, strategi pemasaran agresif, dan juga sponsorship besar termasuk event global. Ini bikin Vivo juga makin mantap di pasar lokal. Begitu juga penjualan lokal mereka secara offline dan bentuk keseriusan mereka bikin Vivo sebesar sekarang. So yes, ini saatnya lo tambah smart di segmen Pem Channel Tambah Smart bareng gue Yasmin. Kalau lo dapet insight dari video ini, klik like-nya sekarang. Ada masukan ataupun beda pendapat, boleh kita diskusi di kolom komentar. Feel free buat kritik karena gue juga masih pengen maju, nyalain loncengnya biar gak ketinggalan konten kita dan bahasan strategi brand yang bikin lo tambah pintar tiap minggunya. Jangan lupa like, comment, and subscribe sebagai bentuk dukungan untuk kami. Kunjungi juga website pemschannel.com supaya kalian selalu terupdate soal perteknologian duniawi. Follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yas dan Randi. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.